Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanugi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan semua terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru di tahun 2022. Oleh karena itu Bapak Ibu silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video kali ini. Namun seperti biasa, kami ingatkan kembali bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja di sini informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan penjelasan terbaru dari Panselnas, yaitu tepatnya dari BKN mengenai untuk seleksi P3K di tahun 2022. Nah, di mana di sini penjelasan terbaru yang kami dapatkan bahwasanya Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu meminta honorer menunggu proses pendataan tenaga non aparatur sipil negara atau non ASN selesai. Karena kebijakan akan dikeluarkan apabila pendataan honorer sudah selesai. Tentunya ini untuk seluruh tenaga honorer Bapak Ibu. Kemudian Pak Suhar menjelaskan belum ada kebijakan pemerintah soal pelaksanaan P3K 2022. Nah, ini mengenai pelaksanaannya Bapak Ibu. Namun untuk P3K Guru, untuk regulasi rekrutmen kan sudah dikeluarkan Permenpan RB-nya. Namun di sini penekanannya itu untuk pelaksanaan, tentunya untuk pelaksanaan seleksinya Bapak Ibu. Nah, belum dibahas juga di Panselnas dan masih sebatas pada pendataan, kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Singka BKN Pak Suharmen kepada gpnn.com Jumat 5 Agustus. Kemudian beliau menegaskan lagi pentingnya pendataan honor itu karena dari situ akan diambil kebijakan apa yang tepat dalam penyelesaian tenaga non ASN. Beliau menjelaskan tanpa data yang valid nantinya kebijakannya akan menimbulkan masalah baru. Nah, tentunya ini untuk pendataan seluruh tenaga honorer yang akan tentunya nanti jadikan sebagai database oleh pemerintah untuk melihat seluruh tenaga honorer yang bisa tentunya memiliki persyaratan atau yang masuk dalam kriteria untuk bisa ikut seleksi P3K maupun CPNS ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini menurut Pak Suharmen, kebijakan pemerintah nanti itu akan menyentuh semua tenaga non-ASN Bapak Ibu. Nah, itu baik honor K2, non K2, pegawai tidak tetap atau PTT, guru tidak tetap GTT, pegawai non-PNS, serta istilah lainnya. Nah, kemudian dari pendataan honorer nantinya akan dilihat peta tenaga non-ASN. Kemudian dengan database tersebut pemerintah menentukan kebijakan yang tepat seperti apa terangnya. Nah, kemudian mengenai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dari guru lulus passing grade PG untuk di tahun 2021, untuk rekan-rekan yang lulus PG bagi rekan-rekan guru honorer tahun 2021, Deputi Suharmen itu menyatakan belum ada pembahasan lanjutan Bapak Ibu. Namun dalam pendataan honorer itu juga menyasar guru lulus PG karena statusnya juga tenaga non ASN. Nah, di sini kita mendapatkan penjelasan bahwasanya untuk pelaksanaan atau pengangkatan P3K guru lulus passing grade di sini dijelaskan itu belum ada pembahasan lanjutan. Ya, tentunya setelah rakor P3K kemarin, dan untuk informasi terbarunya yang sudah kita ketahui kemarin ya Bapak Ibu terkait dengan hebohnya beredarnya file Excel penempatan P3K guru yang sudah lulus PG. Di poin nomor 3 penjelasan dari Prof Nunu yang sudah kita sampaikan sebelumnya kepada rekan-rekan semua, memang sedikit menjadi kabar gembira Bapak Ibu, karena di poin 3 dari penjelasan Prof Nunu itu menjelaskan nanti itu tidak ada guru yang ditempatkan di luar daerah kewenangannya. Ini semoga saja nanti sesuai dengan pada saat pengangkatan setelah nanti pemerintah sudah membuka secara resmi Bapak Ibu. Karena di sini memang untuk pembahasan lanjutan setelah rakor itu belum ada, dan di sini
untuk informasi terbaru untuk P3K Guru memang disampaikan oleh Pak Unu, itu baru selesai rakor dengan kesepakatan Pemda, itu hanya jumlah formasi ya. Kesepakatan dengan Pemda itu hanya jumlah formasi dan belum sampai ke nama setiap individunya Bapak Ibu. Jadi di sini kesimpulannya itu menunggu setelah pendataan non ASN Bapak Ibu ya, untuk dibahas kembali lanjutan untuk pengangkatan P3K Guru tahun 2020 terkhusus untuk yang sudah lulus PG di tahun 2021. Nah, kemudian Bapak Ibu, untuk mengenai pendataan tenaga non honorer ini, tentunya seluruh Pemda atau instansi itu diwajibkan melakukan pendataan berdasarkan surat edaran yang sudah dikeluarkan Menpan RB, dan informasi terbarunya yang kami dapatkan Bapak Ibu di sini ya, daerah seperti di Kutai Kartanegara Bapak Ibu. Di sini surat resminya kita dapatkan yang tertanggal 1 Agustus ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat 1 Agustus untuk perihal data THL pada unit kerja. Nah, ini tentunya tindak lanjut dari hasil ataupun surat Menpan RB perihal pendataan honorer. Nah, di mana di sini dijelaskan dalam rangka pemetaan pegawai tenaga harian lepas atau diistilahkan dengan THL ya Bapak Ibu di lingkungan pemerintahan, tentunya itu memenuhi persyaratan dapat diikutsertakan diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS dan P3K. Jadi Bapak Ibu pastikan Bapak Ibu yang masuk dalam kriteria surat edaran Menpan RB untuk pendataan honorer, pastikan Bapak Ibu itu terdata di instansinya masing-masing. Karena hal itu sangat fundamental sekali agar Bapak Ibu bisa masuk dalam database tenaga honorer, agar bisa mengikuti seleksi baik itu CPNS maupun P3K. Ini tentunya untuk seluruh tenaga honorer Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini kita lihat penjelasan yang kedua di Kutai Kartanegara itu agar kepala perangkat daerah menugaskan pejabat yang menangani urusan kepegawaian, yaitu untuk menginput data tenaga harian lepas di unit kerjanya masing-masing. Dan di sini juga dicantumkan link yang digunakan untuk format THL, di mana dalam proses penginputan nanti agar para THL itu menyiapkan dokumen yang diperlukan sebagaimana lampiran surat PLT Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, tentunya ini sudah tertera juga di surat edaran Menpan RB Bapak Ibu, yaitu usia THL yang didata itu diusulkan paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Kemudian tenaga harian lepas memang aktif ya, bekerja di unit kerjanya masing-masing secara terus-menerus sejak diangkat menjadi THL hingga dalam tahun terakhir. Kemudian daftar nominatif THL itu berupa Excel ditandatangani oleh Kasubag Kepegawaian dan Kepala Perangkat Daerah. Kemudian yang keempat, dalam rangka mempercepat waktu pendataan ya, diharapkan data disampaikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDN paling lambat tanggal 31 Agustus 2022. Yang selanjutnya akan diteruskan kepada BKN Bapak Ibu. Nah, kemudian perangkat daerah yang tidak menyampaikan data atau menyampaikan data lewat tanggal sebagaimana di atas dianggap tidak ada mengajukan usul. Nah, kemudian hal-hal yang belum jelas nanti dapat dikomunikasikan langsung pada bidang data informasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, ini Bapak Ibu contoh lampiran ataupun pengumuman mengenai pendataan tenaga honorer untuk di instansi. Nah, tentunya Bapak Ibu sekali lagi kami ingatkan, pastikan Bapak Ibu di daerahnya ataupun di instansinya itu termasuk ke dalam database nanti Bapak Ibu. Karena penjelasan dari BKN setelah nanti adanya pendataan selesai, baru nanti akan ada kebijakan ya, kebijakan yang akan diberikan terkait dengan database yang sudah dihimpun oleh pemerintah untuk seluruh tenaga non ASN ini Bapak Ibu, termasuk juga guru baik yang itu sudah lulus PG maupun yang belum lulus PG Bapak Ibu. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Dan di sini kami akan memperkenalkan salah satu aplikasi belajar online untuk persiapan seleksi P3K yang sangat bagus sekali untuk rekan-rekan semua install di Androidnya sekarang, yaitu
aplikasi portal ASN. Karena aplikasi portal ASN ini memiliki berbagai macam keunggulan yang pastinya teman-teman butuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi kompetensi P3K di tahun 2022, seperti ada free simulasi P3K yang bisa teman-teman langsung coba secara gratis, dan juga ada soal dan pembahasan P3K baik itu kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara. Dan pastinya adalah paket P3K yang disediakan itu dengan harga terjangkau baik itu P3K guru dan non guru, dan tentunya teman-teman juga bisa mendapatkan potongan harga dengan memasukkan kode referral kami yaitu Usman Oigi. Dan untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini contoh simulasi untuk mengikuti belajar online P3K di aplikasi portal ASN, yaitu dengan mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan. Seperti di sini tampilannya ada alokasi waktu yang tentunya bisa menjadi cara kita untuk belajar manajemen waktu saat menjawab soal-soal kompetensi P3K. Dan juga di sini ada jumlah soal yang mencapai 145, yang tentunya di sini tersedia soal-soal kompetensi teknis, kompetensi sosial kultural, manajerial, dan juga wawancara, yang nantinya teman-teman setelah mengerjakan soal-soal yang ada di sini, teman-teman bisa mencek hasilnya secara langsung, yaitu di bagian lihat analisis untuk melihat hasil soal yang sudah teman-teman kerjakan. Yaitu di sini bisa kita perhatikan ada skor akhir, ada status, kemudian ada detail hasil tes untuk per kompetensi, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara. Dan yang pastinya ada pembahasan setiap soal yang kita kerjakan di aplikasi portal ASN untuk persiapan tentunya bagi rekan-rekan untuk mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Oleh karena itu rekan-rekan langsung saja install aplikasinya di Androidnya sekarang, yaitu portal ASN. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.